Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam solusi. Solusi untuk berdiskusi. Perkenalkan, nama saya Nugrah Mulia Dolae. NIM saya 0601320039. Saya dari jurusan Ilmu Perpustakaan semester 2. Di sini kita akan membahas tentang peran penting konstitusi dalam sistem hukum Indonesia, prinsip-prinsip yang harus dijalankan, serta tantangan dan solusi dalam pelaksanaannya. Menurut buku Kewarganegaraan dan Pendidikan Anti Korupsi, salah satu karya Bapak Usiono, konstitusi adalah landasan hukum tertinggi dalam negara Republik Indonesia. Konstitusi negara Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang pertama kali disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Dasar 1945 menempati tingkat tertinggi dan berada di bawah Pancasila sebagai Grundnorm atau norma dasar. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, konstitusi kita harus dijalankan dengan prinsip-prinsip sebagai berikut. 1. Supremasi hukum. Konstitusi harus ditempatkan sebagai hukum tertinggi yang menjadi dasar bagi seluruh peraturan, perundang-undangan, dan tindakan pemerintah. 2. Pemisahan kekuasaan. Kekuasaan negara harus dibagi secara seimbang antara cabang legislatif, eksekutif, dan yudikatif untuk saling mengontrol dan mengimbangi. 3. Perlindungan hak asasi manusia. Konstitusi harus menjamin dan melindungi hak-hak dasar warga negara, termasuk hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. 4. Negara hukum. Konstitusi harus menjamin penyelenggara negara dan pemerintahan berdasarkan atas hukum, bukan atas kekuasaan belaka. 5. Demokrasi. Konstitusi harus menjamin adanya sistem demokrasi yang memberikan kesempatan bagi warga negara untuk berpartisipasi dalam proses politik dan pengambilan keputusan. Namun, dalam praktiknya masih terdapat beberapa permasalahan dalam pelaksanaan konstitusi di Indonesia. Antara lain, 1. Penyimpangan tindakan pemerintah. Adanya tindakan pemerintah yang menyimpang dari konstitusi seperti pelanggaran hak asasi manusia dan penyalahgunaan kekuasaan. 2. Ketimpangan pembagian kekuasaan. Ketimpangan dalam pembagian kekuasaan antara cabang-cabang pemerintahan yang dapat menimbulkan dominasi salah satu cabang. 3. Lemahnya penegak hukum. Masih lemahnya penegakan hukum dan pengawasan terhadap tindakan pemerintah untuk menjamin kepatuhan terhadap konstitusi. 4. Kurangnya partisipasi masyarakat. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan pengambilan keputusan terkait pelaksanaan konstitusi. Untuk memperkuat pelaksanaan konstitusi di Indonesia, beberapa solusi yang dapat dilakukan antara lain: 1. Penguatan sistem checks and balance. Memperkuat sistem checks and balance antara cabang-cabang kekuasaan melalui peningkatan
fungsi pengawasan dan akuntabilitas. 2. Penegakan hukum yang adil. Penegakan hukum yang adil dan tanpa diskriminasi terhadap pelanggaran konstitusi, termasuk penyelesaian kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia. 3. Peningkatan kapasitas dan independensi lembaga penegak hukum. Meningkatkan kapasitas dan independensi lembaga-lembaga penegak hukum dan pengawas, seperti Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial. 4. Memperluas partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan dan pengambilan keputusan terkait pelaksanaan konstitusi. 5. Pendidikan dan kampanye publik. Pendidikan dan kampanye publik untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat akan pentingnya konstitusi dan hak-hak yang dijamin di dalamnya. Dengan upaya-upaya tersebut, diharapkan konstitusi dapat dijalankan secara lebih efektif dan mampu menjadi landasan bagi penyelenggaraan negara yang berdasarkan atas hukum serta menjamin hak-hak warga negara. Terima kasih telah menonton. Sekian dari video saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Salam solusi untuk berdiskusi. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.